Breaking News Kompas Pemburu Keadilan. Palu, Sulawesi Tengah. Pada hari Jumat, 31 Oktober 2025, tim Kompas Pemburu Keadilan Provinsi Sulawesi Tengah melakukan penelusuran langsung ke Jembatan 4 Palu, salah satu ikon kebangkitan masyarakat Palu pasca bencana gempa dan tsunami dahsyat yang mengguncang wilayah ini pada tahun 2018 silam. Jembatan yang kini berdiri megah ini dulunya dikenal sebagai Jembatan Kuning, penghubung vital antara dua sisi pesisir kota Palu. Namun, pada Jumat, 28 September 2018, bencana gempa bumi berkekuatan 7,4 SR disertai tsunami besar melanda kota Palu, Kabupaten Sigi, Donggala, serta sebagian wilayah Parigi Motong, dan menghancurkan jembatan tersebut hingga luluh lantak. Perkiraan korban, berdasarkan data penanganan bencana, tragedi tersebut menelan sekitar 4.340 jiwa korban meninggal dunia, lebih dari 10.000 orang luka-luka, ratusan dinyatakan hilang, serta ratusan ribu jiwa mengungsi akibat dampak gempa, tsunami, dan likuifaksi yang mengguncang Sulawesi Tengah. Tragedi ini meninggalkan luka mendalam bagi seluruh masyarakat. Namun, semangat untuk bangkit tidak pernah padam. Kini, setelah bertahun-tahun penantian, Jembatan Kuning kembali berdiri dengan wajah baru dan nama resmi, Jembatan 4 Palu. Pembangunan jembatan ini mendapat dukungan penuh dari pemerintah Jepang, baik dari sisi desain maupun struktur teknisnya, sebagai wujud kerja sama internasional dalam pemulihan infrastruktur vital pasca bencana. Jembatan 4 Palu diharapkan menjadi ikon baru kebangkitan masyarakat Sulawesi Tengah, sekaligus jalur utama yang menghubungkan aktivitas ekonomi, sosial, dan pariwisata di dua sisi Teluk Palu. Menurut informasi yang diterima tim Kompas Pemburu Keadilan, Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, dijadwalkan akan meresmikan Jembatan 4 Palu pada bulan November atau Desember 2025 mendatang. Masih di hari yang sama, tim Kompas Pemburu Keadilan melanjutkan perjalanan menuju Masjid Terapung Kota Palu, salah satu saksi bisu dahsyatnya gempa dan tsunami 28 September 2018, yang terjadi sekitar pukul 18.03 WITA. Masjid yang dahulu berdiri megah kini menjadi simbol keteguhan iman dan harapan warga Palu. Dalam penelusuran ini, tim turut didampingi oleh Bapak Asmudin, pengurus Prom Pemuda KAILI Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, sekaligus reporter dan penyiar radio Al-Khairat Kota Palu. Kebangkitan Jembatan 4 Palu dan keteguhan Masjid Terapung menjadi dua lambang harapan baru bagi masyarakat Sulawesi Tengah, bahwa dari reruntuhan bencana, lahir kekuatan untuk menatah masa depan dengan semangat dan keikhlasan. Dari Palu untuk Indonesia. Tragedi 28 September 2018 telah merenggut lebih dari 4.000 nyawa, namun semangat rakyat Sulawesi Tengah tak pernah padam. Kini, Jembatan 4 dan Masjid Terapung berdiri sebagai simbol kebangkitan, tanda bahwa Palu telah bangkit, kuat, dan siap menatah masa depan. Dari Jembatan 4 Palu yang kembali berdiri megah, hingga Masjid Terapung yang tetap kokoh menatap laut, keduanya menjadi saksi bahwa semangat rakyat Sulawesi Tengah tak pernah padam. Tragedi boleh mengguncang, tapi harapan tak pernah runtuh. Inilah kota Palu hari ini, kota yang bangkit dari luka, menatap masa depan dengan keyakinan dan tekad yang kuat. Berikut hasil penelusuran Bapak Dr. Andes Haji Husain Lationo tim Kompas Pemburu Keadilan dan Bapak Asmudin, reporter dan penyiar radio Al-Khairat Kota Palu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini Jumat tanggal 9 Jumadil Ula tahun 1447 Hijriah atau tanggal 31 Oktober 2025. Saat ini kami berada di Jembatan 4 Palu, Sulawesi Tengah. Jembatan ini yang awalnya jembatan kuning yang tinggi, namun pada saat kejadian gempa besar melanda kota Palu, Donggala, Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah yang terjadi pada hari Jumat tanggal 28 September 2018, sehingga menyebabkan jembatan itu rubuh. Lalu sekarang ada gantinya. Ini dari masyarakat Jepang. Nah, ini bantuan dari masyarakat negara Jepang yang membantu ini. Nah, yang dulunya Jepang menjajah kita, sekarang dia bantu dengan jembatan. Uang kita juga. Nah, jembatan ini yang dibantu oleh masyarakat negara Jepang. Sana jembah masjid yang dulunya Masjid Agung Darussalam Palu, waktu gempa 2018 hancur sehingga dibangun ulang
berubah nama Masjid Raya Provinsi Sulawesi Tengah. Nah, di depan kita saat ini ada salah satu masjid juga, yaitu namanya Masjid Terapung. Masjid Terapung ini juga sempat, namun tidak hancur pada saat tsunami melanda kota Palu. Masjidnya juga tidak apa-apa. Di jembatan inilah ratusan nyawa melayang atau ribuan nyawa melayang pada saat gempa tahun 2018 yang lalu. Rencana ini jembatan dan masjid ini akan diresmikan oleh Bapak Presiden Prabowo. Rencananya kalau bukan bulan November ini, Desember 2025 ini. Kita tunggu saja infonya. Saat ini kami berada di pinggir pantai depan Masjid Terapung Palu. Masjid ini namanya Masjid Terapung Kota Palu. Masjid ini awalnya tinggi, namun pada saat tsunami gempa likuifaksi yang melanda Kota Palu, Sigi dan Donggala yang terjadi pada hari Jumat tanggal 28 September tahun 2018, akhirnya masjid ini terguncang oleh tsunami gempa, menyebabkan masjidnya miring. Ini masjidnya miring. Iya, di masjid inilah pada saat gempa tsunami likuifaksi melanda kota Palu yang terjadi pada hari Jumat tanggal 28 September 2018, mungkin ratusan atau ribuan nyawa manusia melayang pada saat itu, yang terjadi 7 tahun yang lalu. Ya, baiklah, kami akan masuk ke dalamnya. Kita masuk ke dalam masjid. Saya ini hari bersama Pak Asmudin atau pengurus FPK Sigi, Mangge Gaya, pengurus Forum Pemuda Kaili Kabupaten Sigi, sekaligus juga reporter penyiar radio Al Herad Palu. Nah, kami akan masuk ke dalam masjid ini. Di sini juga ada banyak adik-adik mahasiswa dari Universitas Tadulako Palu. Kami akan masuk ke dalamnya dulu. Masuk ke dalam masjid. Iya, inilah. Ini di dalam masjid. Namun pada saat tsunami melanda Palu, di dalam masjid ini banyak orang turun ke bawah. Kenapa? Dalam masjid. Saya pegang, kami mas apa saya pakai sepatu. Iya. Masa di sini. Iya, saya. Iya, terus saja. Iya, pemirsa di mana saja Anda berada, saat ini kami sudah berada di lokasi Masjid Terapung. Yang dulunya kita kenal masjid ini sangat banyak pengunjungnya sebelum bencana atau tsunami datang melanda Sulawesi Tengah. Mungkin pada saat kejadian ratusan atau ribuan nyawa orang meninggal di dalam ini. Iya, ini tempat sholat.
Masya Allah. Namun pada saat kejadian yang lalu, sempat muazinnya ini ketika kejadian tsunami sekitar jam 6:03 pada tanggal 28 September 2018 hari Jumat, sempat muazinnya selamat. Namun beliau berjuang melawan pada saat itu. Ini tempat muazin, kamar tempat. Namun ya, demikian dulu laporan langsung kami dari Masjid Terapung Palu pada hari ini Jumat tanggal 31 Oktober 2025. Kami kembali ke studio. Demikian breaking news Kompas Pemburu Keadilan. Terima kasih telah menyaksikan informasi terkini bersama kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Kompas Pemburu Keadilan, agar Anda tidak ketinggalan berita dan informasi aktual berikutnya. Kompas Pemburu Keadilan akan terus hadir menyuarakan kebenaran, menelusuri fakta, dan menghadirkan berita-berita aktual dan terpercaya. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Dr. Andes Haji Husain Lationo, tim Kompas Pemburu Keadilan, bersama Asmudin, reporter dan penyiar radio Al Khairat Kota Palu, melaporkan dari Kota Palu, Sulawesi Tengah.